Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara yang ada di TV One. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Di antara kebahagiaan rumah tangga adalah punya anak. Sebab anak ini amanat dari Allah. Rata-rata setiap rumah tangga ingin punya momongan, ingin punya anak. Anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah. Oleh sebab itu, tidak ada yang namanya mantan anak kandung. Kalau mantan istri, banyak. Mantan suami juga banyak. Tapi kalau mantan anak kandung, tiada. Tidak ada. Bagaimanapun adalah anak, baik buruknya anak, orang tua ikut ke bawah-bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wahasinu asma'ahum." Muliakanlah anak-anak kalian. Wahasinu asma'ahum, dan berikanlah nama-nama yang baik untuk mereka. Jadi pertama, muliakan anak. Bagaimana cara memuliakan anak? Di antaranya adalah didik akhlaknya, supaya nanti akhirnya menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang kedua, wahasinu asma'ahum, berikan nama-nama yang baik untuk mereka. Jadi nama-nama yang baik ini yang menjadikan modal salah satu untuk anak-anaknya. Jadi seumpama mau bikin nama dengan nama-nama Nabi. Contohnya Idris, Yunus, Muhammad. Ini nama yang baik. Kemudian kita dilarang untuk bikin nama pengambilan dari nama-nama para malaikat. Walaupun sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, sebagian ulama lagi mengatakan jawaz, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama Abdullah, nama Abdullah. Yang kedua wa Abdurrahman, nama Abdurrahman. Maka orang yang ada di Indonesia, salah satu orang yang terkenal yang dijuluki namanya Gus Dur, beliau nama aslinya adalah Abdurrahman. Sedangkan nama Abdurrahman salah satu nama yang dicintai
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, didik ilmu agama, dimasukkan ke pondok pesantren, PAUD, madrasah, majelis taklim, dan lain-lain, supaya anak-anak kita bisa mengerti tentang ajaran agama Islam. Pertama, didik ketauhidan. Didik supaya anak kita bisa mengerti adanya Allah, siapa Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibtahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah." Ajarilah pertama kalimat pada anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi anak dipelajarin supaya bisa ngerti bacaan la ilaha illallah, mengenal Allah, perkenalkan Allah. Allah satu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan gunung-gunung. Diperkenalkan anak-anak kita supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anak-anak, mohon maaf, lagu-lagu Melayu hafal, lagu dangdut juga hafal, lagu pop juga hafal, tapi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa. Alangkah ruginya orang tuanya itu. Jadi pertama, didik supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, didik sholat dan perintahkan sholat. Pertama, didik sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi dan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimus sobiyya sholata li sab'i sinin." Didiklah anak kalian sholat li sab'i sinin, karena usianya sudah sampai 7 tahun. Kalau kita punya anak kemudian sudah sampai 7 tahun, didik tata cara sholat. Bagaimana cara takbir yang diajarkan oleh Rasul, takbiratul ihram. Bagaimana cara ruku. Bagaimana cara i'tidal. Bagaimana cara sujud. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud. Bagaimana cara tahiyat awal. Bagaimana cara tahiyat akhir. Dan salam yang pertama, yang kedua. Ini perlu dididik anak-anak supaya mereka bisa menjalankan sholat dengan sebenar-benarnya. Dan apabila orang tua tidak mampu mendidik, pertama karena tidak mengerti hal-hal keagamaan, yang kedua dikarenakan kesibukan orang tuanya, maka titipkanlah di madrasah, para asatid dan asatidah, di pondok pesantren, para kiai dan punyainya, titipkan. Supaya nanti akhirnya anak-anak bisa melaksanakan sholat dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV One yang saya hormati, kemudian perintahkan mereka melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru aulatakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian dengan menjalankan sholat. Wahum, dan mereka abna'u sab'i sinin, anak-anak usia yang sudah 7 tahun.
Jadi ketika anak-anak kita sudah mencapai 7 tahun, perintahkan sholat. Contoh, datangnya waktu maghrib, azan dikomandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari orang tua langsung memerintahkan, ayo anak-anak berangkat sholat maghrib. Tetapi yang jadi orang tuanya itu harus memberi contoh. Melaksanakan sholat 5 waktu juga bukan hanya sekedar memerintahkan terhadap anaknya. Anaknya sholat, orang tua juga ikut sholat. Ya, ketika anak sudah berangkat sholat, orang tua ngiring mengikuti sholat. Laksanakan di musolah, silakan. Laksanakan di masjid-masjid, monggo. Laksanakan di rumah, monggo, dipersilahkan. Yang penting yang jadi kedua orang tuanya adalah bisa menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Seandainya anak itu sudah mencapai 10 tahun, kemudian mereka malas untuk melaksanakan sholat, pukul. Ya, diperintahkan oleh Rasul pukul. Tapi pukul bukan untuk menyakiti, tapi memberi peringatan supaya mereka menjalankan sholat. Tapi pukulnya, ingat, anggota tubuh yang tidak membahayakan. Hanya sekedar untuk memberi tahu, ya, mengajarkan supaya mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian apa? Anak diajari supaya bisa membaca Al-Quran. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah itu tidak gampang. Tidak semudah membalikan telapak tangan dengan mengucapkan simsalabim bah kedabrah, itu tidak. Secara otomatis sulit, waktunya juga panjang. Di antaranya adalah didik bisa membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasatihi sholin." Didiklah anak-anak kalian atas 3 hal. Pertama, hubin nabiyikum, cinta terhadap nabi kalian. Yang kedua, hubi ahli baitihi, cinta terhadap keluarganya. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Jadi yang pertama, Rasul menganjurkan didik supaya cinta kepada Rasul. Bagaimana caranya supaya cinta kepada Rasul? Bacakan riwayat-riwayat hidupnya. Mulai beliau dikandung oleh Ibu Aminah, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan, masa kecilnya dibacakan terus-menerus sampai beliau wafatnya. Ketika sudah dibacakan, maka tambah rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dididik membaca sholawat. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul sering menyebut namanya dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diajarkan terus supaya anak-anak bisa baca sholawat. Rasa cintanya kepada Rasul semakin tambah, dan semakin tambah. Termasuk kategori orang yang cinta Rasul. Maka didik, ini kewajiban orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mampu karena tidak ngerti ilmu agama, titipkanlah kepada para asatidz, para kiai, supaya bisa mengajari bagaimana cara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, didik supaya cinta terhadap keluarganya. Yang ketiga, watilawatil Qur'ani, dididik membaca Al-Qur'an. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, orang tuanya hatinya senang sekali mendengar lantunan-lantunan anak-anaknya yang bisa baca Quran.
Apalagi setelah sholat maghrib, anak perempuannya baca Quran, anak lakinya baca Quran, orang tua mendengarkan rasanya hatinya adem, tentram. Kenapa? Mendengarkan lantunan bacaan Quran dari anak-anaknya. Kemudian kalau memang orang tuanya tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan titipkan kepada ahlinya. Para asatidzah, para kiai di pondok pesantren, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, makhorijul hurufnya, tajwidnya, ya, supaya fasih dalam membaca Al-Quran. Sebab orang yang bisa membaca Al-Quran, Masya Allah, pahalanya banyak sekali. Para pemirsa TV-an yang saya hormati, pahalanya banyak sekali. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ini khusus Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain tidak seperti itu. Jadi Al-Quran apabila dibaca oleh umatnya, satu huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat pahalanya. Contoh, Alif Lam Mim. Ada 3 huruf. Pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. 3 huruf nih, ketika mulut diam, Allah mempersiapkan 10 kali 3. Berapa? 30 pahala. Masya Allah. Quran apabila dibaca, pahala semakin banyak per hurufnya. 10 kali lipat balasannya. Allahu Akbar. Jadi ketika anak kita bisa baca Al-Quran, insya Allah ketika orang tua meninggal dunia, bisa dibacakan Al-Quran menurut aswaja ahli sunnah wal jamaah. Berbahagialah orang yang diamanati oleh Allah, yaitu anak. Ada amanat Allah yang repot tapi bikin hati manusia senang. Salah satunya adalah anak. Jadi merawat anak ini sangat repot sekali. Tapi yang paling terrepot antara suami dan istri adalah istri. Kenapa? Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan bisa mengerjakannya. Apa itu? Nah, yang pertama, mengandung. Coba tanyakan terhadap perempuan-perempuan yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung, rata-rata ketika ditanyain, ya, mengandung, tentunya jawabannya repot. Ketika mengandung masih muda, kadang muntah-muntah, kandungan sudah mulai membesar, 7 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan, akhirnya 9 bulan 10 hari dilahirkan. Secara medis hitungannya seperti itu. Yang kedua adalah melahirkan. Jadi yang bisa melahirkan adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau melahirkan taruhannya nyawa, hidup mati ketika melahirkan. Itu pun sangat repot sekali, yang seorang lelaki, seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan hal itu. Yang ketiga adalah menyusui. Nah, jadi yang menyusui adalah mereka-mereka para ibu, perempuan-perempuan, bukan bapak-bapak. Ketika menyusui, mohon maaf, repotnya juga luar biasa. Yang bisa menyusui hanya seorang ibu.
Ya. Oleh sebab itu, sebagai anak, pertama, jangan berani-berani terhadap kedua orang tuanya, terutama adalah ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya muliakan. Jadi, salah satu amanat Allah yang repot diantaranya adalah anak. Yang kedua, harta. Yang ketiga, jabatan. Rata-rata manusia senang. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Akhirnya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, baik di dalam dunia maupun akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari awal sampai akhir, barangkali banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tak lupa saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.